Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan majelis kita untuk semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di majelis ini kita membaca sebuah kitab yang sangat agung, kitab yang memberikan kepada kita penjelasan terhadap 3 perkara yang pasti akan kita lalui, 3 perkara yang pasti kita butuhkan, dan 3 perkara ini tidak boleh tidak harus kita miliki ilmunya agar senantiasa nanti kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya dan juga memanfaatkannya nanti di saat kita membutuhkannya. Ketiga perkara tersebut terangkum dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 perkara yang dasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yang ditulis oleh Al-Alamah Syekh Muhammad At-Tamimi hafizahullah ta'ala. Nah, ketiga perkara tersebut adalah, yang pertama adalah mengenal Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengenal agama kita, yaitu agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan kemudian yang ketiga adalah mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 perkara pertama sudah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu. Dan pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan masuk kepada perkara yang ketiga, yaitu mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita sampaikan apa yang disampaikan oleh mu'allif di sini. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, Al-Aslu Tsalis, perkara yang ketiga, perkara dasar yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yakni ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin alaihi salatu wassalam. Jadi yang ketiga ini adalah mengenal Nabi kita Muhammad, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau. Nah, ini menjadi penting karena nanti ini juga akan ditanyakan kepada kita, yaitu siapa nabimu atau siapa orang yang diutus kepadamu. Maka tentu kalau kita bisa mengenal dengan baik dan bisa mengimani dengan baik, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan bagi kita untuk menjawab pertanyaan nanti di alam kubur tersebut. Ya, jadi Nabi kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahwa, dan dia itu namanya adalah Muhammad. Namanya adalah Muhammad ibnu, yaitu putra dari Abdillah. Muhammad ibnu Abdillah. Ibni Abdul Muttalib. Putra dari Abdul Muttalib. Jadi bapaknya namanya Abdullah, kakeknya adalah Abdul Muttalib. Ibni Hisham. Kemudian bapaknya kakeknya, yaitu buyutnya namanya Ibni Hashim, ya. Jadi nama kakek buyutnya adalah Hashim. Hashim dan kakeknya yang bernama Hashim ini min Quraisy, dari suku Quraisy. Jadi Nabi kita berasal dari suku Quraisy. Wa Quraisy minal Arab, sedangkan Quraisy itu dari suku bangsa Arab, ya, dari bangsa Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil. Sedangkan yang namanya bangsa Arab itu mereka adalah keturunan dari Nabi Ismail, putra dari Nabi Ibrahim al-Khalil. Ya. Alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada beliau, yaitu beliau berdua, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan seutama-utamanya salawat dan salam. Nah, jadi itu bahwasanya kita dari sini bisa mengetahui
Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung dari keturunan Nabi Ismail dan juga keturunan dari Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai Khalilullah, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini berarti kita paham Nabi kita berada di jalur yang mulia, jalurnya para Nabi. Yang mana kita mengenal juga Nabi Ibrahim dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Dan termasuk Nabi yang terakhir, Nabi penutup, itu adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua para Nabi setelahnya Nabi Ibrahim itu ada keturunan dari Nabi Ibrahim. Yang mana dari beliau memiliki dua putra, ya. Yang pertama Ismail menghasilkan keturunan sampai Nabi Muhammad SAW, dan kemudian ada Nabi Ishak yang menjadikan keturunan sebagai nabi-nabi Bani Israel. Baik, kita lanjutkan apa yang disampaikan mu'alif. Walahu minal umri salasun wasittuna sanah. Beliau, Nabi kita Muhammad SAW itu memiliki umur 63 tahun. Salasun wasittun, yaitu 63 tahun. Minha, dari ke-63 tahun itu, arba'una qablan nubuwah. Jadi 40 tahun itu termasuk yang belum diangkat menjadi nabi. Ya, 40 tahun belum diangkat menjadi nabi. Wa salasun wa ishrina nabiyyan wa rasulan. Adapun setelahnya, 23 tahun setelahnya, maka beliau itu sudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, jadi beliau diangkat menjadi Nabi Rasul pada usia 40. Sehingga 40 tahun dari usia beliau belum menjadi seorang Nabi dan juga belum menjadi seorang Rasul. Adapun masa beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul itu selama 23 tahun. Nubi'a, ya, beliau diangkat menjadi Nabi dengan apa? Bi-Iqra, dengan turunnya firman Allah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5 yang dikenal dengan Iqra. Karena di situ dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kelima ayat itulah yang kemudian menjadi wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu turun di Gua Hira, dan itu menjadi tanda beliau diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerima wahyu tersebut. Nah, wa ursila, dan kemudian beliau diangkat menjadi rasul bi dengan apa? Al-Mudaththir, dengan surat Al-Mudaththir. Nah, nanti kita baca bagaimana firman Allah di dalam surat Al-Mudaththir ini. Nah, wa baladuhu Makkah, dan beliau itu tinggal dari berasal dari negeri Makkah. Beliau sudah lahir di Mekah dan kemudian juga besar di Mekah dan mengawali dakwahnya di Mekah. Ba'atsahu Allahu bin nadharah 'anis syirki. Kemudian Allah mengutus beliau itu untuk memberikan peringatan untuk memperingatkan atau ya menjauhkan atau menghilangkan yang namanya kesyirikan. Jadi beliau diutus Allah untuk itu, untuk menghilangkan kesyirikan dari penduduk Makkah. Wa yad'u ila tauhid, dan mengajak masyarakat itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di masa Nabi Muhammad SAW sebelum diutus, ya kita tahu di Mekah itu mereka banyak menyembah patung. Di antaranya seperti Lata, Uzza, Manat, dan yang lain sebagainya. Bahkan ketika di Fathu Mekah, Nabi sampai menghancurkan sebanyak 360 patung atau berhala yang disembah oleh orang-orang Mekah yang ada di sekeliling Ka'bah. Jadi seperti itu, beliau mengajak masyarakat, mengajak umat di kaum Quraisy Mekah saat itu, yaitu untuk meninggalkan semua kesyirikan itu dan mengajak kepada tauhid, yaitu menyembah kepada Allah semata. Wadalilu, dan yang menjadi dalil tentang tugas Nabi SAW ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir
warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ke 7. Allah berfirman di sana, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Warrujza fahjur, dan perbuatan dosa maka tinggalkanlah. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu memberi untuk mengharapkan balasan yang lebih banyak. Walirabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu maka bersabarlah. Makna mu'alif menjelaskan di sini, wa makna kum fa'anzir. Makna dari firman Allah kum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Maksudnya apa? Yakni yungziru 'anis syirki wa yad'u ila tauhid. Memperingatkan manusia itu dari kesyirikan dan mengajak mereka kepada tauhid. Karena dosa terbesar saat itu masyarakat adalah mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang harus diberi peringatan supaya mereka meninggalkan syirik dan kembali kepada tauhid. Mereka meninggalkan ibadah kepada selain Allah dan hanya memurnikan ibadah itu untuk Allah semata. Wa rabbaka fakabbir, maknanya adalah, dan Tuhanmu agungkanlah, maknanya adalah azimhu bitauhid, agungkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan mentauhidkannya, jangan mensekutukannya. Ya. Mengapa demikian? Iya. Karena kalau kita menjadikan ada tandingan, ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadikan bahwasanya Allah itu bukan sesuatu yang mulia karena memiliki tandingan, memiliki sekutu. Dan seharusnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha Esa, yang Maha Agung, tidak ada tandingan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak kemudian kita jadikan adanya sekutu, adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah, ai maksudnya adalah tahhir a'malaka 'anis syirki, yaitu maksudnya sucikan amal perbuatanmu itu dari segala macam kesyirikan. Jangan campuri amal-amalmu dengan kotoran yang paling kotor, yaitu syirik. Bersihkan semua itu dari perbuatanmu. Warrujza fahjur, dan kemudian juga ar-rijz. Ar-rijz, yaitu maknanya apa? Ar-rijz ini adalah al-asnam. Ar-rujzu al-asnam. Yang dimaksud dengan ar-rijz ini adalah yang perbuatan yang kecil tercela ini adalah asnam, yaitu berhala-berhala. Maka wahajruha tarkuha wa ahliha wal bara'atu minha wa ahliha. Jadi kita menghajarnya, yaitu maksudnya menghajar itu meninggalkannya, tidak mendekati dan tidak berinteraksi dengan berhala tersebut. Tarkuha, kita benar-benar meninggalkannya, ya, tidak mendatanginya. Wa ahliha, dan juga para pelakunya, yaitu kita tidak ikut-ikutan dengan mereka yang melakukan penyembahan kepada berhala-berhala tersebut. Wal bara'atu minha, dan kita berlepas diri dari segala macam penyembahan kepada berhala-berhala tersebut. Wa ahliha, dan juga para pelakunya. Artinya apa? Artinya kita di sini bukan termasuk dari golongannya mereka. Kita hindarkan diri kita, ya, dari ibadahnya dan juga dari orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan bagian dari mereka. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi-Nya agar tidak turut serta bersama dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Akhadha ala hadha, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan dengan yang demikian ini, ya, selama berapa? Yakni asyra sinin. Berarti diperintahkan untuk memperingatkan yang demikian ini selama 10 tahun. 10 tahun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu
memperingatkan kaumnya hanya untuk meninggalkan kesyirikan dan kembali kepada Allah semata, hanya beribadah kepada Allah semata. Belum ada perintah yang lainnya. Perintah di situ hanya kepada meninggalkan kesyirikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yad'u ila tauhid. Beliau berdakwah kepada tauhid. Barulah kemudian wa ba'dal ashri, baru kemudian setelah 10 tahun ini urija bihi ila sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di'rajkan, ya, dimi'rajkan Isra dan Mi'raj ila sama, sampai ke langit. Nabi diangkat, ya, bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke langit yang ketujuh sampai Sidratul Muntaha, kemudian Nabi naik lagi menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapatkan setelah itu? Wa furidat alaihi shalawatul khams. Dan barulah setelah itu diwajibkan, difardukan kepada beliau itu untuk menjalankan ibadah sholat fardu yang 5 waktu. Jadi ibadah sholat yang menjadi ibadah terbesar bagi umat Islam itu baru diperintahkan setelah 10 tahun Nabi berdakwah mengajak kepada tauhid. Wa shalla fi Makkah, dan kemudian beliau sholat di Makkah itu selama salasa sinin, yaitu selama tiga tahun. Ya. Jadi setelah mendapatkan perintah sholat ini, beliau masih terus berdakwah di Makkah selama 3 tahun. Wa ba'daha, dan setelahnya, setelah 3 tahun itu, umira bil hijrati ilal Madinah. Beliau diperintahkan untuk berhijrah ke negeri Madinah. Maka disinilah kemudian akan menjadi tolak, ya, tolak kebangkitan dari agama Islam tersebut. Karena beliau di Mekah selama berdakwah 13 tahun ini, beliau banyak sekali mendapatkan permusuhan, banyak sekali mendapatkan, ya, gangguan dan siksaan. Nah, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau untuk hijrah ke negeri Madinah. Karena di Madinah beliau akan mendapatkan jaminan bahwasanya beliau akan dilindungi, beliau akan ditolong dakwahnya, sehingga kemudian beliau memutuskan untuk hijrah ke Madinah dan meninggalkan negeri tercinta itu negeri Mekah. Dan beliau sangat cinta kepada Mekah, akan tetapi beliau rela meninggalkannya demi apa? Demi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, demi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian nanti bisa kita lihat bagaimana perkembangan dakwah beliau di Madinah. Maka Islam menjadi pesat, menjadi berkembang hingga ke seluruh dunia sampai kepada kita sekarang ini yang ada di Indonesia. Nah, demikianlah para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, bagian awal dari kita mengenal Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau kita ingin semakin cinta kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam, maka ya kita bisa memperbanyak referensi tentang kisah beliau ini di buku-buku sirah yang sangat banyak dicetak, ya, baik itu dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arabnya. Silakan, karena dengan membaca sirah itu kita akan tumbuh rasa cinta kita kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya kita cukupkan sekian dulu untuk kesempatan kali ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mencintai beliau, insya Allah kita nanti di surga akan dikumpulkan bersama beliau Sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.